Ya, Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Mizan, NIM saya 249801797. Saya ingin mempresentasikan tentang pembelajaran sosial dan emosional atau SEL dengan kerangka kerja holistik, ACT, Achieve, Connect, dan Thrive. Selanjutnya, apa itu SEL? Pembelajaran SEL dan emosional atau SEL sering digunakan sebagai istilah umum untuk mewakili berbagai keterampilan non-akademis yang dibutuhkan individu untuk menetapkan tujuan, mengelola perilaku, membangun hubungan, serta memproses dan mengingat informasi. Keterampilan dan kompetensi ini bertarung sepanjang hidup kita dan penting untuk keberhasilan di sekolah, pekerjaan, rumah, dan masyarakat. Secara umum, serangkaian keterampilan ini dapat diorganisasikan menjadi tiga area yang saling terkait. Yang pertama kognitif, yang kedua sosial, dan ketiga itu emosional. Untuk selanjutnya, sejarah kerangka ACT. Kerangka kerja ACT dibangun hampir satu dekade lalu pada tahun 2008, Boston After School dan Beyond, Boston Public School, Kota Boston, dan United Way menugaskan kerangka kerja hasil pemuda di seluruh kota yang akan menyatukan sektor waktu di luar sekolah yang sedang berkembang di Boston. Pada tahun 2014, Dewan Kemitraan sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 70 pemimpin masyarakat menegaskan komitmen mereka dalam Boston Learn Together untuk memajukan keterampilan ini. Untuk selanjutnya, konteks yang memengaruhi pengembangan keterampilan ACT. Nah, konteks memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan anak muda. Anak muda adalah kreator dan dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial mereka, serta faktor-faktor yang lebih luas seperti nilai-nilai budaya, norma-norma bahasa, dan iklim sosial politik yang dikemukakan oleh Jones et al. 2017 di Nagaoka et al. 2015. Latar dan faktor-faktor ini berkontribusi pada cara anak muda mempelajari keterampilan ICT yang dapat diwujud dalam berbagai cara tergantung pada tahap perkembangan anak muda dan berbagai aspek identitas mereka. Selanjutnya yaitu kerangka kerja holistik ACT, Safe, Connect, Thrive untuk pendidikan dan kesiapan kerja. Kerangka kerja holistik adalah kerangka kerja yang menggambarkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil di sekolah dan tempat kerja. Kerangka kerja ini didasarkan pada penelitian ACT selama 50 tahun terakhir. Pendekatan holistik adalah pendekatan yang menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan juga spiritual. Baik, untuk selanjutnya yaitu kerangka kerja holistik, yaitu terbagi ada empat. Yang pertama, keterampilan akademis inti. Yang kedua, kemampuan lintas sektor. Yang ketiga, keterampilan berperilaku. Yang keempat, keterampilan pendidikan dan navigasi karir. Yang pertama, keterampilan akademis inti. Nah, untuk keterampilan akademis inti ini adalah suatu kemampuan untuk belajar ataupun mempresentasikan. Yang pertama itu seni bahasa Inggris. Keterampilan literasi terkait dengan pemahaman dan kapasitas penggunaan bahasa tulis dan lisan. Nah, ini berarti seni bahasa Inggris ini harus kita pahami dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Yang kedua, matematika. Matematika ini adalah menghubungkan kuantitatif numerik dan simbolik termasuk aplikasi pada set data, pola, ruang, dan perubahan. Ya, ini matematika itu sangat penting di dalam pendidikan ataupun di pekerjaan, di dalam pekerjaan ya. Yang ketiga itu sains, yaitu mengumpulkan dan menafsirkan pengamatan data eksperimen dan pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan yang kita miliki,
Umumnya kita bisa memberikan contoh ataupun pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain agar kita berguna. Terus selanjutnya yaitu kemampuan lintas sektor. Yang pertama itu pemecahan masalah kolaboratif, yaitu berkontribusi pada proses pemecahan masalah kelompok. Ya, kita harus selalu berkontribusi pada pemecahan masalah kelompok, baik itu di dalam kelompok belajar, kelompok mahasiswa, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, belajar dan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman, integrasi, dan retensi pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga, teknologi dan literasi informasi, yaitu menggunakan teknologi untuk memperoleh, mengevaluasi, mengubah, dan berbagai informasi. Nah, perkembangan teknologi ini kan semakin pesat, sehingga kita harus menyesuaikan ya informasi apa saja sih yang ada pada sekarang ini ya kita harus sesuai dengan teknologi atau kemajuan teknologi saat ini. Yang keempat, berpikir dan metakognisi, yaitu menguasai cara berpikir yang berlaku untuk berbagai kelas masalah. Yang selanjutnya, keterampilan perilaku. Yang pertama itu bertindak jujur. Yang kedua, menjaga pikiran tetap terbuka, menjaga ketenangan, bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, bergaul dengan orang lain. Yang keenam, usaha berkelanjutan. Ya, selanjutnya, untuk keterampilan pendidikan dan navigasi karir, itu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga integrasi, dan keempat mengelola tindakan karir pendidikan. Nah, yang di dalam keterampilan berperilaku itu yang pertama ada bertindak jujur. Salah satunya yaitu kesopanan. Nah, kita harus sopan santun kepada orang tua, terus sesama teman. Nah, kita diajarkan orang tua kita untuk sopan santun kepada yang lebih tua. Terus, yang kedua, menjaga pikiran tetap terbuka. Yang pertama itu ada kreativitas. Ya, kita harus apa namanya menghasilkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, ya, dengan cara cara yang baru dan memiliki imajinasi yang ada di dalam pikiran kita. Nah, yang ketiga, menjaga ketenangan. Menjaga ketenangan dalam di sini ini berarti kita harus mempunyai sifat yang ramah tamah kepada orang lain. Nah, terus yang keempat ini bersosialisasi dengan orang lain ya. Kita harus apa ya, berkumpul ataupun berbicara, mengajak berbicara kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita tidak berbicara dengan orang lain. Nah, itu kan introvert namanya ya. Yang kelima, bergaul dengan orang lain. Nah, kita ini sangat penting untuk bergaul dengan orang lain. Karena apa? Untuk menambah wawasan juga, ya, untuk menjalin pertemanan juga. Nah, bisa juga ini untuk apa ya? Menjadi misal kita mau mencari pekerjaan. Nah, ini kan bisa dengan teman. Misal untuk mencari pekerjaan itu kan cangkupannya lebih luas. Ya. Yang keenam, usaha berkelanjutan, yaitu kegigihan. Ya, salah satunya yaitu kegigihan. Ya, kita misal mau usaha
tapi tidak punya kegigihan. Nah, itu kan sama saja bohong. Nah, kegigihan ini sendiri yaitu membuat kita menjadi fokus fokus dengan masa depan kita ya. Nah, yang selanjutnya itu kerangka kerangka kerja terasi pada 6 area umum atau domain sel. Yang pertama, kita kan membahas mengenai yang namanya kerangka kerja holistik SCT. Nah, di dalam kerangka holistik itu sendiri, saya membaca ini ada 14% kognitif, 7% nilai-nilai, yang 7% itu emosi, yang 12 itu sosial, yang 36% itu emosi, yang ke-6% itu perspektif, dan yang 25% itu nilai-nilai. Nah, di dalam domain kognitif itu sendiri, keterampilan dasar yang mengarahkan perilaku menuju pencapaian suatu tujuan. Nah, yang kedua ini emosi. Emosi menyangkut keterampilan yang membantu mengenali, mengekspresikan, dan mengendali emosi. Kita harus bisa mengendali emosi ya. Ranah sosial, yaitu mencakup keterampilan yang membantu menafsirkan perilaku orang lain secara akurat. Nah, nilai, berarti nilai ini yang mencakup keterampilan, sifat atau kebijakan karakter dan kebiasaan. Terus perspektif, yaitu cara memandang dan mendekati dunia. Yang terakhir identitas, mencakup cara memahami dan memandang diri sendiri dan kemampuan. Ya, di dalam kerangka kerja holistik ACT ini sendiri yang paling banyak itu 36% yaitu emosi. Berarti kita harus apa ya, mengenali mengenali dan mengendalikan emosi kita. Jangan sampai emosi kita tidak terkendali ya. Ya, kita harus mempunyai sifat yang sabar dan harus selalu mengendalikan emosi kita. Jangan sampai berlebihan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.